Salam cerdas, saya Mezano. Kita akan melakukan instalasi Git untuk digunakan pada komputer Windows. Tahapan pertama itu adalah membuka situs Git ya, git-scm.com, atau bisa juga mengakses gitforwindows.org. Keduanya ini kita akan mendapatkan file yang sama. Nah, Git ini apa? Git ini adalah version control system. Perbedaannya dengan version control system yang lain ya, istimewanya dia adalah distributed version control system. Sekaligus ya dia juga free and open source. Ini salah satu proyek pertama yang digunakan. Ini version control system yang digunakan oleh Linux untuk mengendalikan versinya yang sangat banyak ya. Jadi dia didesain untuk menangani apapun dari proyek yang kecil ataupun yang sangat besar ya. Nah, silahkan dibuka saja situsnya. Source yang di sini yang digunakan adalah 2.31.1 ya. Sama juga kalau di Windows ini, di Git for Windows juga sama. 2.31.1. Oke ya. Jadi di sini bisa kita download. Ini saya sudah download ya. Saya sudah download di sini. Nah, selain ini ya, jadi kita bisa klik download di sini. Nah, kalau kalian punya versinya, silakan download yang 64 bit ya. 64 bit. Saya senang menggunakan yang versi setup ya. 64 bit. Nah, kita juga perlu text editor ya untuk mengedit filenya. Untuk memudahkan, kalau saya pakai Notepad++, ini cukup menyenangkan dan saya pakai yang, kalau kita klik download, saya pakai yang versi terbaru di sini, Notepad++ 7.9.5 rilis ya. Kemudian ini untuk mengedit teks biasa, cuman nantinya untuk perubahan kode yang lebih intens, saya gunakan Visual Studio Code ya. Jadi bisa di-download di sini. Jadi kalau Visual Studio Code 64-nya kita bisa download di sini. Ini pakai user installer saja. Klik yang stable. Ya, nanti dia akan download. Nah, silahkan ditunggu saja. Plus juga sama ya, silahkan di-download saja. Nah, sebisa mungkin download yang 64 bit. Oh, saya pilih installer. Ya, klik di sini. Silahkan di save ya. Juga sama, silahkan di save kalau sudah ya. Nanti kalau sudah, yang berikutnya perlu kita lakukan adalah melakukan instalasi. Nah, yang pertama diinstal sebaiknya adalah Notepad++. Ya, karena nanti akan digunakan untuk memilih editornya. Jadi yang pertama kita install adalah Notepad++. Oke, di sini saya klik 2 kali npp 795 install x64. Language-nya ada bahasa Indonesia kalau mau ya, pilihannya ada. Tapi di dalam kalau saya nggak salah bahasa namanya. Nah, di sini dia. Kalau bahasa Indonesia bisa, tapi saya pilih di sini bahasa Inggris ya. Oke. Nah, ini saya sudah 32 bit, saya mau ganti dengan 64. Oke, yes, saya ganti. Klik next. Agree. Oke, kita install ya. Next. Install. Ya. Nah, kalau sudah kita klik finish, dia akan menjalankan, dia biasanya akan menunjukkan changelog-nya ya. Oke, tutup saja. Sudah selesai. Berikutnya kita bisa juga install Visual Studio Code, tapi kalau misalnya tidak sekarang juga nggak masalah. Ya, ini saya install ya, klik 2 kali. Oh, ini saya download yang portable-nya. Oke, nanti saja deh kita install ya. Jadi yang kita install berikutnya adalah Git. Git klik 2 kali. Nah, silahkan klik run ya. Oke ya, kalau sudah kita klik next. Nah, di sini pastikan ada Explorer Integration ya, Git Bash dan Git GUI yang akan memudahkan kita bekerja
menggunakan Git pada Windows. Klik next. Nah, di sini dia akan muncul pilihannya Notepad++ as Git default editor. Ini bisa pilih yang lain. Kalau nggak ada Notepad++, dia akan memilih nano editor. Ini agak repot kalau pakai nano editor karena dia jalan di konsol. Bagi kita yang biasa menggunakan Windows mungkin agak sulit. Atau bisa gunakan yang lain, bahkan bisa menggunakan Notepad yang biasa. Ya. Tapi saya tidak sarankan karena khawatirnya ada formatting line end of line-nya beda dengan yang dibutuhkan Git. Jadi kita pakai Notepad++ ya. Klik next. Nah, di sini umumnya setiap repository pada saat kita jalankan Git init itu akan membuat branch yang namanya master. Jadi master utama. Tapi kalau mau diganti boleh. Di override boleh. Kadang-kadang ada yang namanya main ya, bukan master. Tapi saya di sini pakai master saja. Next. Oke, yang ini kita pakai recommended saja. Ini tujuannya supaya kita bisa juga pakai command prompt dan juga pakai git bash-nya. Kalau ini hanya git bash saja. Kemudian tidak ada masalah kita pakai dari command prompt juga ya. Oke, next. Nah, di sini lebih aman kalau kita menggunakan OpenSSL library ya. Jadi misalnya kalau kita gunakan OpenSSL, mudah untuk migrasinya nanti. Next. Nah, di sini ini karena formatting line ending pada Windows dan Unix itu berbeda sebelum Windows 10 ya. Jadi biasanya kita pilih yang pertama ini, check out Windows style, commit Unix style ending. Nah, tidak ada salahnya tetap milih yang ini ya, karena nggak ada masalah. Jadi dia akan mengkoreksi sendiri. Ya, ini terminal, default terminalnya ya kita pakai aja min-tty ya, terpisah dari Windows Default Console. Next. Nah, ini standar default behavior git pull ya. Kita klik next. Nah, git credential ya dipilih saja yang manager core ya. Karena ini deprecated sebaiknya tidak dipakai lagi. Kalau tidak menggunakan credential helper nanti jadi masalah ya. Kalau kita mau memakainya pada sistem yang berbeda. Jadi pilih yang pertama. Nah, ini enable file system caching ya. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan performance boost. Simbol link boleh dipakai, tapi simbolik link ini umum di Unix dan Linux, tapi untuk Windows biasanya agak jarang walaupun bisa digunakan. Ini tidak saya aktifkan ya. Karena biasanya kalau tidak biasa akan menimbulkan masalah nantinya. Next. Nah, ini tujuannya adalah support untuk konsol lain yang lain ya, pseudo konsol yang lain. Ya dia jalan juga gitnya. Nggak masalah dihidupkan, boleh. Jadi kalau kita pakai Python atau aplikasi yang lainnya tuh gitnya bisa dipakai di dalam konsol tersebut. Kalau sudah klik install. Ya, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai kita bisa klik finish. Nah, ini dia ya. Apa perubahannya? Nah, kebanyakan dia hanya update saja. Salah satu yang baru dari 231 sekarang mungkin untuk menjalankan Windows Store version Python 3 dari Git Bash. Relatif sebetulnya sudah nggak ada isu lagi dengan Git sekarang ya. Hanya fitur baru, update baru ya, perbaikan juga kepada sistem-sistem baru. Oke, demikian instalasi Git pada Windows ya. Nanti berikutnya kita akan belajar bagaimana melakukan inisialisasi awal pada Git. Terima kasih. Silakan like video ini dan subscribe.
Salam cerdas.